Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, selamat siang untuk Pak Fuad, Bu Anissa dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1 yang beranggotakan saya Lisa Juvera dengan NIM akhir 019. Saya Sabina Putri dengan NIM akhir 0. Saya Nisa Latisya dengan NIM akhir 02. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akar-akar persamaan non-linear. Nah, garis besar materi kita ini, yang pertama nanti ada fixed point iteration atau iterasi titik tetap. Yang kedua nanti ada metode untuk menyelesaikan akar-akar persamaan non-linear yang polinomial. Dan yang ketiga nanti ada icon acceleration atau percepatan icon. Nah, sebelum masuk ke materi yang garis besar tadi, kita di sini refreshing dulu ya tentang persamaan non-linear yang sudah dibahas kemarin. Nah, persamaan non-linear kan kita udah tahu kalau dia itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk AX plus B sama dengan 0. Jadi dia minimal ada satu aja persamaan yang tidak linear, yaitu bisa mengandung polinomial yang derajatnya lebih dari 1, misal x pangkat 2, x pangkat 3. Terus ada eksponensial, terus ada logaritma, taulat itu, terus ada trigonometri, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu akar-akar persamaan non-linear. Diberikan fungsi kontinu fx dan kita disuruh untuk menemukan nilai R sedemikian hingga fr-nya itu sama dengan 0. Jadi R-nya itu nanti akan menjadi akar-akar persamaan non-linear. Bilangan R yang memenuhi suatu persamaan itu, seperti yang aku sebutkan tadi, dia disebut sebagai akar persamaan. Contohnya di sini kita punya persamaan non-linearnya itu x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 15x sama dengan min 18. Karena kalau kita mau cari akar itu kita sama dengan kan 0, kedua ruasnya kita tambah dengan 18, didapatkan persamaannya menjadi x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 15x plus 18 sama dengan 0. Nah, karena bentuk persamaan ini kita bisa akarkan atau kita bisa faktorkan menjadi x plus 2, x min 3 dikuadratkan, x plus 1 sama dengan 0, sehingga akar-akarnya itu x sama dengan min 2, x sama dengan 3, x sama dengan 3, dan x sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masuk ke metode iterasi titik tetap atau fixed point iteration. Kalau metode iterasi titik tetap, fungsi dalam fx itu kita ubah bentuknya atau kita restrukturasi ke dalam bentuk x sama dengan gx. Kalau fr-nya sama dengan 0, maka suatu nilai r apabila r-nya itu sama dengan gr, maka f disebut sebagai titik tetap dari fungsi gx. Nah, bentuk umumnya itu seperti yang warna kuning itu, xn plus 1 sama dengan gxn, dan n-nya itu berjalan dari 0 sampai n. Untuk notnya ini ya, di bawah kondisi tertentu, misalnya dx-nya itu memenuhi kriteria kontraksi. Nah, kriteria kontraksi ini ada kaitannya sama slide selanjutnya di syarat pemberhentian iterasi. Maka barisan yang diperoleh akan konvergen menuju titik tetap R, yaitu akar dari fx. Jadi R-nya itu nanti sebagai akar persamaan. Di fixed point iteration ini diberikan definisi dan juga teorema. Untuk definisinya, jika fungsi G terdefinisi pada selang tertutup A, B, selang tertutup A sampai B dan BP-nya sama dengan P untuk suatu P di dalam selang A sampai B, maka fungsi G dikatakan mempunyai titik tetap P dalam A sampai B. Untuk teoremanya, jika G itu kontinu dalam interval yang diberikan itu dan G aksen X-nya itu kurang dari 1, maka dia punya tepat satu titik tetap dalam interval A sampai B. Untuk algoritmanya atau langkah-langkah menyelesaikan
persamaan nonlinear dengan cara metode iterasi tetap ini. Yang pertama kita pilih tebakan awal x0, jadi x0-nya ini kita pilih sembarang. Yang kedua itu lakukan iterasi dengan rumus yang diberikan tadi, xk plus 1 sama dengan gxk hingga memenuhi kriteria penghentian. Nah, kriteria penghentiannya ini ada 4 seperti yang di poin 3 ini. Yang pertama itu kalau mutlak xk plus 1 dikurangi xk kurang dari atau sama dengan toleransi. Jadi itu sebagai galatnya. Yang kedua itu kalau gxk-nya dikurangi xk dia kurang dari toleransi. Yang ketiga, iterasi telah mencapai jumlah maksimum yang ditentukan. Dan yang terakhir itu kombinasi dari kriteria yang di atasnya atau sebelumnya. Nah, ini untuk contoh dari pengaplikasian metode iterasi tetap dengan persamaan yang diberikan itu x pangkat 4 min x min 10 sama dengan 0 di interval 1 sampai 2. Untuk penyelesaiannya kita lihat dulu. Misal kita substitusi x-nya itu sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2, dia kan berubah tanda dari negatif ke positif. Maka dia menurut teorema nilai antara terdapat setidaknya satu akar dalam interval 1 sampai 2. Nah, untuk teorema nilai antaranya seperti ini. Jika fx adalah fungsi kontinu dalam interval tertutup a sampai b dan fa serta fb memiliki tanda yang berbeda, maka kalau dikalikan fa dikali fb itu kurang dari 0 atau negatif, maka pasti ada setidaknya satu nilai c dalam interval a sampai b sehingga fc sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita rubah seperti di algoritma tadi, kita rubah dulu fx-nya itu menjadi bentuk x sama dengan gx. Jadi kita bisa rubahnya itu menjadi akar pangkat 4 dari x plus 10. Sebenarnya ada banyak bentuknya, tapi kita harus mengecek mana persamaan yang konvergen. Nah, karena x sama dengan akar pangkat 4 dari x plus 10 ini sudah dicek dan dia konvergen, sehingga gx-nya itu yang akar pangkat 4 dari x plus 10. Jadi untuk rumus xk plus 1-nya akar pangkat 4 dari xk plus 10. Oh ya, untuk mengecek kontinunya seperti yang tadi atau konvergennya juga itu pakai d aksen x, pakai turunan pertama. Nah, kita pilih x0-nya itu 1,5. Kenapa 1,5? Karena tadi kan interval yang diberikan 1 sampai 2. Jadi kita pilih nilai di antara interval tersebut. Kita bisa pilih 1,5 dan kita substitusi ke iterasinya. Untuk yang pertama x0-nya 1,5. X1-nya kita substitusi nilai x0 ke persamaan gx-nya, didapatkan hasilnya 1,84151. Nah, cara tersebut kita lakukan sampai kita menemukan kalau galatnya yaitu mutlak dari x5 dikurangi x4 itu bernilai 0 dan dia kurang dari toleransi. Nah, toleransinya di sini dipilih 10 pangkat min 5. Maka nilai hasil iterasi menunjukkan bahwa nilai xn konvergen ke x mendekati 1,8558 dalam 5 iterasi dengan toleransi 10 pangkat min 5. Jadi akar persamaan dari persamaan yang diberikan tadi x pangkat 4 min x min 10 sama dengan 0 adalah x mendekati 1,8558. Ini untuk perhitungan Excel-nya. Bisa kalau di sini. Ini kan kita punya tadi fx-nya itu x pangkat 4 min x min 10. Gx-nya kita sudah rubah bentuknya dengan x sama dengan gx itu sama dengan akar pangkat 4 dari x plus 10 dengan nilai awal atau nilai yang kita tentukan x0-nya itu sama dengan 1,5. Nah, K-nya ini menunjukkan indeksnya ini
seperti X0, X1, X2 kayak gitu indeks iterasinya. Dan di sini XK-nya itu 1,5 untuk yang awalnya itu. Terus untuk mencari GXK-nya ini kita substitusi, ini rumusnya. Berarti kita substitusi nilai XK sebelumnya ke GX-nya, didapatkan nilai 1,84151. Nah, untuk galat absolutnya ini didapat dari 1,8151 dikurangi dengan 1,5. Nah, di sini terlihat kalau galat absolutnya itu sama dengan 0 di sini yang warna hijau ini, maka dia kurang dari toleransi yang ditentukan tadi 10 pangkat minimal atau 0,00001. Nah, karena dia sudah galat absolutnya sudah 0 atau kurang dari toleransi, maka iterasinya dihentikan di sini di iterasi kelima dengan nilai akarnya itu mendekati 1,8558. Nah, ini untuk contoh kalau misal kita masukkan X0 nya itu 1,75, masih di rentang interval 1 sampai 2. Ini juga sama, galat absolutnya itu 0 di iterasi kelima dengan nilai yang sama, yaitu mendekati 1,8558. Untuk latihannya ada 2. Yang pertama itu kita mencari akar dari persamaan fx sama dengan x min cos x sama dengan 0 dengan 4 digit akurasi. Nah, yang kedua itu kita suruh untuk menentukan akar persamaan dari fx sama dengan e pangkat x min 7 per x ditambah 15 cos x. Untuk penyelesaian yang pertama ini seperti algoritma yang sudah kita pelajari tadi, langkah pertama itu kita ubah bentuk fx-nya itu menjadi x sama dengan gx. Jadi di sini kalau kita ubah bentuknya atau kita restrukturasi itu jadi x sama dengan gx sama dengan cos x. Sehingga rumus untuk yang bentuk umumnya tadi xk plus 1-nya itu sama dengan cos xk. Nah, kita pilih nilai awalnya di sini. Kita pilih sekarang yaitu x0 sama dengan 1. Kita lakukan iterasi seperti yang di contoh 1 tadi. Didapatkan nilainya itu dengan galatnya kurang dari toleransi atau galatnya itu lebih kecil dari toleransi yang ditentukan di iterasi ke 25. Di sini kita tahu X24 itu bernilai 0,7391 dan X25-nya juga 0,7391. Nah, karena galatnya itu sudah kecil dan dia kurang dari toleransi, maka akar dari persamaan yang diberikan atau fx sama dengan x min cos x itu mendekati 0,731. Untuk perhitungan dengan Excel-nya, ini untuk Excel-nya seperti langkah sebelumnya juga. Nah, ini di sini kita punya fungsinya itu x min cos x, terus iteration function-nya atau bentuknya udah kita rubah menjadi x sama dengan gx sama dengan cos x, dan titik awalnya itu x0 sama dengan 1. Setelah itu kita lakukan iterasi, caranya sama seperti yang di contoh 1 tadi. Di sini kita tahu kalau dia iterasinya berhenti di iterasi ke-25 karena nilai galatnya di sini kurang dari nilai toleransi. Toleransinya di sini 10 pangkat min 4. Kalau yang ini, kalau kita pilih initial value atau titik awalnya itu 0,5. Setelah itu kita iterasi dan didapatkan hasilnya, tapi dia berhentinya di iterasi ke-24 karena di sini galatnya sudah lebih kecil dari toleransinya dengan nilai yang sama yaitu 0,7391.
persamaannya diberikan tadi e pangkat x min 7 per x plus 15 cos x sama dengan 0. Kita rubah bentuknya menjadi x sama dengan gx, dengan gx nya itu ln 7 per x min 15 cos x. Jadi untuk rumus iterasinya nanti xk plus 1 sama dengan ln 7 per xk min 15 cos x. Dengan cara yang sama, kita pilih x0 nya sama dengan 2 dan kita lakukan iterasi dengan mensubstitusi nilai sebelumnya ke persamaan selanjutnya. Jadi nilai x0 ini kita substitusi ke x1. Didapatkan hasil 2,27647 sampai iterasi ke-12. Kita berhenti di iterasi ke-12 karena nilai atau galat dari x12 dikurangi x11 ini sama dengan 0 atau kurang dari toleransi yang ditentukan. Toleransinya itu 10 pangkat 5 min 5. Karena galatnya itu sudah 0 atau kurang dari toleransinya, maka kita tahu bahwa akar persamaan dari akar persamaan yang diberikan itu x mendekati 2,81505. Ini untuk perhitungan dengan Excel-nya juga. Dengan fx yang diberikan itu e pangkat x min 7 per x plus 15 cos x, kita rubah bentuknya x menjadi x sama dengan gx ln 7 per x min 15 cos x dan x0 nya itu kita ambil 2. Kita lakukan iterasi dengan mensubstitusi nilai xk2 ini ke iterasi setelahnya, yaitu x1. Didapatkan hasil 2,27647. Galat absolutnya didapat dari gxk ini atau x1 ini dikurangi dengan x0. Dan iterasi berhenti di iterasi ke-11 karena di sini galatnya sudah 0 atau kurang dari toleransi. Toleransinya 10 pangkat min 5 dengan nilai 2,81505. Jadi ini hasil pendekatan akarnya. Selanjutnya mengenai akar-akar polinomial akan dijelaskan oleh Sabrina. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang akar-akar polinomial. Dalam menyelesaikan akar-akar polinomial ini terdapat berbagai metode numerik yang dapat digunakan. Nah, salah satunya itu metode Newton-Raphson dan metode Secant. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang mengasumsikan suatu titik awal dan kemudian mencari titik yang mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Nah, metode Newton-Raphson ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xk, fxk. Kemudian perputaran garis singgung ini pada singgung x itu kalau x yang baru itu disebut xk plus 1. Nah, nanti akan dilakukan atau mencari xk plus 1 baru itu dengan mengiterasi secara berulang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini merupakan ilustrasi atau grafik untuk menentukan metode Newton-Raphson. Misalkan terdapat suatu fungsi fx pada kurva seperti gambar. Nah, grafik ini merupakan kurva dengan fungsi fx. Tentukan tebakan nilai x awal, yaitu x ini. Nah, misalnya x awalnya itu x ini, lalu kita tarik
lingkung ini dan memulai garis baru, maka kita akan secara berulang untuk menentukan akar persamaannya. Kemudian dengan cara untuk mencari x equal 1 ini kita tarik x equal 1-nya. Kita tarik x equal 1-nya ke atas, lalu buat garis lingkung hingga menyentuh perpotongan antara kurva ini, kurva pada fungsi fx ini. Nah, ketika sudah menyentuh pada perpotongan fx, perpotongan kurva itu pada sudut x, maka akar persamaannya akan dihidupkan. Akar persamaannya sudah didapatkan. Nah, ini merupakan rumus dari metode Newton-Raphson-nya, yaitu xk plus 1 sama dengan xk min fxk per f aksen xk. Selanjutnya yaitu tentang teorema kekonvergenan. Andaikan f aksen x tidak sama dengan 0 untuk semua x pada selang tertutup a sampai b. Nah, di sini f aksen x ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian f double aksen x tidak berubah tanda dengan selang tertutup a sampai b, dan fa kali fb kurang dari 0. Kemudian jika mutlak fa per fb kurang dari b min a dan fb mutlak fb per f aksen b kurang dari b min a, maka nanti akan dinyatakan bahwa fungsi tersebut konvergen. Nah, ini contoh soalnya. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, dapatkan akar dari persamaan polinomial berikut. Fx sama dengan x pangkat 6 tambah x pangkat 5 min x pangkat 3 min x min 1. Kemudian kita turunkan fx-nya terlebih dahulu sehingga menjadi 6x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 min 1. Kemudian kita pilih tebakan awal yaitu x0 sama dengan 2. Di sini x0-nya kita terserah mau ambil berapa, sehingga kita dapatkan sesuai dengan rumus yang tadi. Untuk mencari iterasi selanjutnya kita pakai tebakan awal terlebih dahulu yaitu x0 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan 2 tersebut pada rumus fx sama dengan x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 min x pangkat 3 min x min 1. Kemudian dibagi dengan turunannya, yaitu kita masukkan 2-nya kepada ke turunan f aksen x sehingga didapatkan 259. Artinya dihitung hingga mendapatkan 1,6718. Kemudian untuk mencari x2-nya itu dari iterasi yang pertama yaitu kita dapatkan x1 bahwa x1-nya itu 1,6718. Kita masukkan ke rumusnya sehingga 1,6718 dikurangi dengan 27,5492 itu didapatkan dari mensubstitusi 1,6718 ke persamaan fx. Kemudian dibagi dengan 108,0338 didapatkan dari turunan dari fx tersebut, sehingga didapatkan hasil 1,415. Nah, selanjutnya berlaku sampai iterasi ke x6, di mana x6 ini iterasinya menghasilkan 1,1039. Kemudian kita cek lagi x7, dan x7 juga sudah mendapatkan iterasi yang sama dengan x6. Maka akar persamaan dari fungsi tersebut itu sudah konvergen di 1,1039, dan bahan absolutnya sudah memenuhi toleransinya yaitu 10 pangkat min 4. Nah, untuk menentukan akar kebersamaan polinomial kan biasanya kita bisa pakai Horner kan. Saya coba menggunakan Horner untuk menentukan akar persamaannya. Diberikan fungsi bahwa x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 min x pangkat 3
menghasilkan 2. Kemudian 1 tambah 2 menghasilkan 3. 3 kali 2 ini hasilnya 6, dan 0 tambah 6 itu 6. Kemudian dilanjutkan sampai ke sisanya. Nah, biasanya kalau honor biasa kan sisa 0. Kalau ini sisa ini kan 85 ini dia menjadi fx-nya. Nah, untuk mencari f aksen x-nya itu nanti pakai honor lanjutan dari honor ini 1, 3, 6, 11, 22, 43 ini kita honorkan lagi. Nah, didapatkan nanti 259. Nah, itu digunakan untuk f aksen x-nya. Kemudian untuk menentukan x1 nya setelah kita menentukan honor tadi, kita gunakan 2 ini kita masukkan ke rumus dikurangi dengan 85 yang digunakan untuk fx-nya, kemudian dibagi dengan f aksen x-nya yaitu 259. Didapatkan hasilnya yaitu 1,6718. Itu berlaku semua sampai ke iterasi ke-6. Dan ke-7 ini kita cek hasilnya sudah sama dengan iterasi ke-6. Jadi untuk akar persamaan tersebut hasilnya yaitu 1,1039. Karena garis absolutnya sudah memenuhi toleransinya, jadi akar persamaan tersebut hasilnya seperti ini. Selain tidak pakai manual atau honor, kita bisa gunakan Excel-nya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 min x pangkat 3 min x min 1 tadi dengan tebakan awalnya yaitu 2. Kita masukkan untuk iterasi pertamanya kan tadi xk nya 2, kemudian kita masukkan fxk nya ini 2 ini ke persamaan ini, kemudian menghasilkan 85, lalu f aksen x nya juga dimasukkan 2 nya menghasilkan 259, sehingga didapatkan hasil 1,6718. Nah, ini nanti akan digunakan untuk X selanjutnya, iterasi selanjutnya, dan didapatkan hasil dia berada di iterasi ke-6 dengan grad absolutnya sudah 0,000 dan ini sudah sesuai dengan toleransi yaitu 10/4. Kurang dari toleransinya yaitu 10/14. Memerlukan 2 kali perhitungan fungsi yaitu fxk dan fungsi turunannya yaitu f aksen xk. Apabila titik awal x0 cukup jauh dari alpha, metode Newton-Raphson ini dapat memberikan hasil yang tidak kita harapkan atau bahkan hasilnya mungkin nanti tidak konvergen. Kemudian apabila f aksen xk ini tidak tersedia atau f aksen x-nya itu 0 untuk suatu nilai k, metode Newton-Raphson tidak dapat dipergunakan. Ini latihan soalnya, mau kerjakan kerjakan dalam 5 menit. Nah, ini untuk latihan soal yang pertama diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 8 min x pangkat 7. Kemudian kita turunkan terlebih dahulu menghasilkan 8x pangkat 7 dan 7x pangkat 5. Kita pilih x0 nya yaitu 1,5. Kemudian seperti yang tadi contoh soal tadi kita masukkan dan hasilnya seperti ini. Lanjut sampai pada iterasi ke x7 dia sudah menghasilkan angka 1 dan x8 juga sudah menghasilkan 1. Ini grad absolutnya sudah 0,000. Nah, ini sudah kurang dari batas toleransinya yaitu 10/4. Jadi persamaan tadi itu menghasilkan angka persamaan yaitu mendekati 1. Nah, untuk honornya saya juga menggunakan honor lagi pada latihan soalnya.
pada iterasi 7 kemudian menghasilkan gerak absolut dengan gerak absolutnya sudah memenuhi batas toleransi yaitu kurang dari 10 pangkat min 4. Selanjutnya untuk latihan 2 itu juga sama seperti latihan 1 dan contoh soalnya. Sebentar ya guys. Soal kedua ini lumayan pangkatnya lumayan banyak, yaitu X pangkat 15 plus X pangkat 11 min 6 X pangkat 3 min 2 X min 1. Kita kerja. Nah, sama seperti yang tadi kita turunkan terlebih dahulu, kemudian kita andaikan X tembakan awalnya itu 2. Dan kita masukkan rumusnya, menghasilkan seperti ini sampai dengan iterasi ke 10. Nah, iterasi ke 10 menghasilkan 1,2189. Kemudian kita cek ke iterasi 11 apakah dia sudah konvergen atau belum. Nah, X11 ini sudah konvergen dengan X10 dan galat absolutnya sudah memenuhi dengan batas toleransinya yaitu kurang dari 10 pangkat min 4. Jadi angka persamaan tadi X pangkat 16 tadi itu menghasilkan angka persamaan yang mendekati 1,2189. Nah, jika menggunakan Horner untuk menyelesaikan Horner di latihan dulu. Ini saya mengerjakan secara manual, jadi hasilnya seperti ini. Ini caranya sama seperti kayak tadi ya. Ini dihitung satu-satu ya guys, caranya sama kayak tadi, cuma bedanya ini X-nya pangkat 15. Berarti kalian tulis dari X pangkat 15 sampai X pangkat 0. Itu langsung koefisiennya. Terus diperhatikan dan yaitu di iterasi ke 11. Nah, iterasi ke 10 sama ke 11 ini sudah menghasilkan galat absolutnya itu kurang dari batas toleransinya itu 10 pangkat min 4. Selanjutnya untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ija. Oh iya, untuk Excelnya saya lupa. Nah, ini untuk Excelnya seperti yang seperti tadi didapatkan hasilnya di iterasi ke 10 karena galat absolutnya sudah memenuhi batas toleransinya yaitu 10 pangkat min 4. Oke, jadi kesimpulannya pakai Horner atau pakai rumus manual dan Excel itu menghasilkan hasil yang sama. Oke, jadi berarti kita udah belajar 2 metode ya. Yang pertama itu ada fixed point iteration, sama yang keduanya ada Newton-Raphson. Nah, sebelum kita masuk ke metode satunya, kita nafas dulu karena ini lagi bulan puasa ya guys ya. Jadi karena kita harus nafas, jadi boleh dibuka ini question. Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan sekarang, karena kalau misalkan nanti takutnya lupa kayak pertanyaannya apa ya tadi. Kalau misalkan ada yang bertanya boleh sekarang. Untuk yang metode fixed point iteration dan juga Newton method. Tanya aja, tanya. It's okay, ya boleh. Itu yang di metode iterasi jadi tetap di Ya, slide 11. Berapa? 11. Nah, itu kan pangkatnya itu kan pangkat positif kan. Yang pangkat X pangkat 4 kan pangkat positif. Nah, terus diakarkan kan menjadi akar pangkat 4. Nah, itu kan harusnya kalau nggak salah itu plus minus. Untuk yang minusnya itu di kemana? Ya, kan sebenarnya bentuk X-nya itu bukan cuma X sama dengan akar pangkat 4 dari X plus 10. Ada banyak kan? Ada kayak ini bisa aja kayak min akar pangkat 4 dari X plus 10. Tadi kan aku bilang kalau bentuk X sama dengan GX-nya itu dia harus dicek dulu dia konvergen apa enggak. Pakai G aksen tadi atau turunan pertamanya itu dia harus kontinu dulu. Terus kalau dia kontinu dan dia nanti dicek dia punya titik tetap, jadi dia bisa dilakukan iterasi. Nah, persamaan ini itu dia udah konvergen juga, makanya pakai yang X sama dengan akar pangkat 4 dari X plus 10.
X sama dengan min X pangkat 4 plus 10 kan, kayak gitu. Ya, pokoknya gimana caranya kita ngebuat si persamaan yang fx sama dengan 0 ini kita ubah bentuknya tuh jadi x sama dengan gx gitu. Gimana tuh caranya? Harus X sama Pokoknya dengan harus convert gitu. Iya, Ya, dicek juga dia continue atau enggak di selang tersebut gitu. Kalau Soalnya- misalkan ada selangnya. Soalnya kalau dia divergen, berarti kan nanti kita nggak bakal menemukan akar dari persamaannya kan. Karena kalau divergen nanti dia nilai X-nya itu bakal bertambah, malah menjauhi akar awal yang kita tentukan. Kayak gitu. Tuh. Ada pertanyaan lain? Nama aku berapa tadi? Alvin. Mbak? Darmanuddin Alvin. Oke. Ayo, siapa ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh. Itu tadi kan kalau milih X 0 itu kan terserah kan, memilih tembakan X 0-nya kan terserah. Terus kan tadi kan tembakannya 1,5 atau 2 kan. Kenapa milihnya itu yang angkanya nggak agak besar gitu loh? Apa nanti itu bakal berdampak pada hasil iterasinya? Kalau itu sebenarnya sembarang ya, kecuali kalau dia dikasih interval. Kayak yang contoh soal atau yang latihan 1 kan ada interval 1 sampai 2. Jadi kita ambilnya ya titik di situ, tapi pertama-tama dicek dulu dia di interval itu dia nanti punya titik tetap atau enggak dengan yang tadi ya berubah tanda itu. Nah kalau yang selain itu menentukan titik tetapnya itu sembarang. Tiba-tiba ada rumus ini. Jadi itu kan, jadi Y min Y1 M X min Y1. Nah, kemudian Y min Y1 nya tadi itu kan fxi. fxi. Kemudian untuk M nya sendiri itu garis singgungnya. Jadi garis singgungnya itu F aksen atau turunannya. Jadi ini F aksen I. Kemudian X min X1 nya yaitu XK. Nah, tadi yang dicarikan XK plus 1 nya. Jadi karena ini perpotongannya di sumbu X, maka titik kuantumnya yang di ini kan 0. Terus FXI F aksen I. Nah, ini itu XK plus 1 yang dicari. Di XK. Kemudian kita akan mendaruaskan biasa. Nah, nanti didapatkan F aksen XI F X1 min 0 XI I min XI plus 1. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, untuk mencari XI plus 1 sendiri, kita ubah. Kita binaruaskan seperti ini. Sudah terjawab. Kita belum. Pokoknya intinya tuh pakai rumus gradiennya, cari gradiennya kan garis singgung ditanyakan. Jadi pokoknya intinya metode Newton-Raphson ini kita tuh pakai gradien. Kan kita kan tahu ya kalau gradien itu kan sama aja kayak turunan dari fungsinya kan. Nah, makanya kita pakai f aksen X di sini gitu. Ini deh pokoknya intinya Hasilnya seperti ini. inget-inget ininya. Udah tuh. Oke. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Ya, boleh. Kemarin tadi. Ini. Nah, Itu aku mau tanya, itu nggak XI min 1 kan di belakangnya I. Itu baru. Jadi kan jadi X equals 1. jadi gini, kan misalkan Oh, bukan di belakangnya X. Bukan angka yang Kan kita berarti. mau mencari grupanya kan grupanya kan megang ini. Nah, kita mau cari akar persamaannya yang di titik ini. Jadi kan yang kita cari kesininya. Itu menambahkan. jadi bukan karena dia makin kesini indeksnya makin negatif. Jadi Iya. misalkan tebakan awal kita XI ya. Nah, kita kan tarik garisnya terus habis itu kita bikin garis singgungnya dan kita tuh mau cari garis singgungnya yang bener
bener-bener deket banget sama si kurvanya yang memotong si X ini. Nah, terus kita ambil misalkan tebakan satunya, berarti kan tebakannya kan yang tadinya tebakan pertama tambah ke tebakan kedua kan. Nah, makanya XI plus 1 gitu tebakannya misalkan di sini, terus habis itu kita tarik lagi garis, terus kita buat garis singgungnya. And then ternyata garis singgungnya itu memotong di X sama dengan 0 dan juga memotong si kurvanya, berarti ya udah ini adalah pendekatan akar-akar dari si persamaannya itu. Tapi bukan karena dia indeksnya makin mundur. Nah, karena itu tebakannya gitu. Ini belum tentu juga. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau Ya. K plus 1 min X kan tadi gimana? Perubahannya kok bisa jadi XI min XI plus 1? jadi intinya gini kan, kita kalau misalnya ngerjain mencari persamaan garis itu kan ada X min XI ya. Kalau misalkan di gambar sini ini kan sama aja kayak X ini dikurangi sama X ini, atau X ini dikurangi sama X ini ya kan. Makanya yang dari tadinya X dikurangi XI ini berubah bisa jadi kayak gini karena kita lihat dari gambarnya tadi. Jadi sebenarnya ini itu tebakan kedua, habis itu dikurangi sama yang tebakan pertama gitu. Ini jadi aplikasinya ke yang si gambar tadi ini. Jadi yang pertama ini, habis itu dari gambar sini kita bisa aplikasikan kalau misalkan yang X keduanya itu X itu 1 terus dikurangi sama yang X pertamanya kan, X pertamanya kan XI gitu. Jadi sebenarnya XK pun nggak apa-apa sih, terus habis itu baru berganti indeksnya di sini jadi I. Itu mau tanya lagi. Ya. X itu nggak kebalik kan? XI dikurangi XI plus 1. Soalnya kan kalau di gambar itu kan X semakin ke kanan kan semakin besar. Harusnya kan XI dulu terus baru dikurangi. Kayak yang udah jelasin kan, XI ini tuh bukan berarti dia itu apa ya, bukan misalnya kayak misalnya ini 5 terus habis itu di sininya 4 gitu, kita tuh nggak tahu itu tuh berapa gitu nilai. Jadi yang ini tuh hanya tebakan aja gitu, cuma tebakan, oke? Jadi kayak tebakan kedua, makanya XI plus 1 karena XI yang kedua gitu, intinya gitu. You get what I mean? Ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya berarti ada sekitar 1,5 metode lagi. Jadi ya buat ya. Pak, dan ini masih 40 slide atas. 50 slide atas. Ayo guys. Kalau nggak ada mungkin bisa kita lanjut. Oh ya boleh. Nilai toleransinya itu dapat dari mana ya? Kayak Slide 12 iya, slide 12 itu kan 10 pangkat min 5. Terus slide berapa tadi? Itu 10 pangkat min 4. Nah, itu kan ada ketentuannya tuh enggak? Fixed point. Iya, satu nih. Yang nilai toleransinya itu loh. 10 pangkat sekian itu dapat dari mana? Itu 10 pangkat. Kalau dari yang aku pelajari ya, kalau menentukan toleransi itu sebenarnya disesuaikan sama bidang apa yang kita pakai. Kayak gitu kan. Misal kalau kesehatan kan kita nggak bisa ambil 10 pangkat min 3. Soalnya itu terlalu kecil kan. Beresiko dia galatnya itu ternyata gede. Jadi toleransinya itu bisa 10 pangkat min 3, min 5, bisa sampai 10 pangkat min 12. Kayak gitu. Berarti dibebaskan. Saya terserah. Iya, tapi kan tergantung kita. Pengennya tuh kita melihat galatnya atau seberapa presisi yang didapatkan. Kalau misal kita ambil 3 aja, tapi ternyata kayak yang belakangnya itu masih bedanya jauh kayak gitu. Sebenarnya apa sih? Kayak misalkan ada beberapa sumber yang bilang ya untuk fixed point ataupun juga Newton dan metode-metode yang lain. Ini kan kita bisa lihat ya, yang di X4 atau iterasi keempat dia itu nilainya 1,85558. Oke? Nah, terus setelahnya kita lakukan satu iterasi lagi di iterasi ke-5 dan kita mendapatkan 1,85558. Nah, di beberapa sumber itu tuh bilang kalau misalnya angka signifikannya itu misalkan kayak di sini udah 4 angka signifikan
di yang X3 ke X4 itu kan udah berarti 1, 2, 3, 4, 5 angka signifikannya itu dia udah sama kan. Nah berarti si 1,85556 ini nih udah mendekati akar yang sesungguhnya. Jadi kita ini semua tuh bukan bermain di kayak oh X itu sama dengan sekian gitu. Kayak misalkan kan kita kalau misalkan di faktorisasi kan kita tahu ya X sama dengan 1, X sama dengan 2 gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak teman-teman. Jadi X-nya yang kita cari itu semuanya aproksimasi. Karena fungsinya itu bukan fungsi yang berbentuk linear gitu. Kalau misalkan fungsinya itu berbentuknya linear, kita kan bisa faktorisasi atau ini juga kita bisa pakai corner kan untuk mendapatkan akarnya, akar yang fix gitu. Nah sedangkan kalau ini itu kita bermainnya di yang non-linear, makanya akarnya itu selalu aproksimasi. Nah kalau misalnya kita naikin ya toleransinya misalkan jadi 10 pangkat 12 or whatever, itu nanti juga ini bakalan berubah. Gak segini 1,8558 ini pasti bakalan lebih jauh presisi atau mendekati nilai akar yang sesungguhnya gitu. Jadi semuanya ini itu aproksimasi aja. Tapi karena X4 dan X5 nya untuk toleransi kita yang segini itu semua angka signifikannya itu udah sama. Jadi untuk beberapa sumber itu menyebutkan kalau misalnya kita udah bisa berhenti untuk melakukan iterasi gitu. Jadi perkiraan aja ya. Iya. Atau ini juga boleh sih, maksudnya boleh dilanjutin juga. Kalau misalkan dia itu konvergen ke suatu nilai kan, ini kan kayak misalnya 2 iterasi ini dia konvergen ke 1,8558 ya. Berarti ya X-nya itu mendekati si 1,8558 itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ayo kita balik lagi ya ke sini karena ini masih panjang perjalanan kita teman-teman semua. Jadi kita bakalan next. Nah ini muncullah pertanyaan gini, apakah ada sih metode lain untuk menyelesaikan bentuk dari polinomial? Karena kan tadi kan kita udah bentuk polinomial itu pakai ya Newton-Raphson tadi kan. Nah tapi ada nggak sih metode lain yang bisa dipakai gitu kan? Nah jawabannya itu adalah ada. Oke? Nah sekarang kita bakalan belajar metode lainnya itu metodenya namanya metode apa? Nah metodenya itu adalah metode secant. Sebenarnya metodenya ada banyak ya, ada metode Muller, ada dissection, itu juga sebenarnya bisa diaplikasikan untuk mencari akar-akar polinomial ini. Tapi karena dissection kita udah belajar kemarin, maka kita cari metode yang lain gitu. Nah, metode yang paling sering dipakai itu tuh ya itu Newton sama secant. Nah, bedanya Newton sama secant itu apa sih? Jadi sebenarnya basically kayak sama-sama kita pakai garis singgung, tapi bedanya kalau misalkan Newton itu kan misalkan ini ada suatu kurva, kita cari garis singgung yang paling mendekati si X ini kan. Nah, tapi kalau misalkan secant ini ada merah sih. Kalau misalkan secant itu bentuknya garis singgungnya itu memotong kurvanya di 2 titik kayak gini. Nah ini garis yang memotong kurva di 2 titik ini disebut dengan garis secant. Ini udah kita pernah pelajari di kalkulus diferensial, jadi kalau lupa boleh cek lagi kalkulus diferensial. Nah selanjutnya kita langsung beralih ke skema dari kalkulasi metode secant ini. Nah, metode secant ini skema kalkulasinya tuh kayak gini. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn dikali dengan Xn 1 dikurangi Xn per Fxn 1 dikurangi sama Fxn. Nah, metode secant ini biasanya tuh digunakan kalau misalnya fungsi dari Fx-nya itu susah dicari turunannya. Kan kadang-kadang kita kayak aduh tricky banget ya cari turunannya gitu. Nah, kita bisa aplikasi ke metode secant ini. Nah, kenapa? Karena dia bisa kalian lihat kalau misalkan di metode secant ini dia nggak pakai turunan gitu. Jadi dia relatif lebih aman gitu ya. Tapi nanti si metode secant ini punya beberapa kekurangan. Tapi nanti kita bakalan bahas di next slide-nya. Oke. Nah, sebelum kekurangannya, kita bisa belajar dulu algoritma untuk menghitung si metode secant ini. Nah, metode algoritmanya itu yang pertama kita pilih 2 tebakan awal x0 dan x1. Nah, misalkan let's say ini adalah x0 dan juga ini adalah x1. X1 ini ya, maksudnya ini di sini x1. Nah,
Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi fx0 dan juga fx1-nya. Nah, berarti nanti ketika ada suatu fungsi fx yang bla gitu ya, misalkan fungsinya arbitrary function. Nah, terus misalkan kita udah menentukan x0 dan x1 dan ini berulang-ulang kali diucapkan kalau misalkan x0 dan x1-nya itu dipilihnya barang, kalian mau berapapun tapi yang penting dia fungsinya itu kontinu. Nah, setelah kita pilih misalkan let's say misal aja ya ini 2 dan ini 4 gitu. Nah, berarti nanti kita akan menghitung fx0-nya berapa atau fx2 itu berapa dan juga fx1-nya berarti f4 itu berapa. Nah, setelah itu kita terapkan skema kalkulasi untuk menghitung nilai baru untuk x2. Nah, nanti ini itu kita akan hasilnya itu menghasilkan kandidat untuk x2-nya tadi. Karena nih, kalau misalkan kita lihat di skema kalkulasi, itu kan untuk xn plus 1 itu pakainya fxn, xn-1 sama fx-1. Jadi nanti iterasinya itu dimulainya itu dari 2, indeks kedua gitu. Nanti kalau misalkan pakai Excel nanti kita kelihatan, tapi yang jelas ini karena x1-nya udah dipakai untuk menentukan x0 dan x1, jadi kita nanti dapat x2 itu sama dengan berapa, itu sebagai first iteration kita. Oke, selanjutnya periksa juga konvergensinya itu. Kalau misalkan konvergensinya udah kurang dari toleransi atau si galak absolutnya itu kurang dari toleransi kita, maka iterasi bisa dihentikan. Gitu. Next. Nah, kan tadi kita udah belajar beberapa metode, terus juga pasti muncul lah di pikiran kita. Kalau misalnya metode second nih, metode yang terbaik apa enggak sih buat menyelesaikan akar-akar dari polinomial ini gitu kan? Nah, jawabannya itu sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di skema kalkulasi tadi, kita cek kalau misalkan di sini itu ada nih fxn-1 dikurangi fxn, ini kan pengurangan ya. Nah, ini itu ada di beberapa fungsi bisa menghasilkan 0. Nah, kan kita tahu kalau misalkan pembagian dengan 0 itu hasilnya kan undefined. Jadi sebenarnya metode second ini metode yang jauh lebih rentan ketimbang kayak Newton ataupun metode-metode yang lain. Nah, biasanya ini again disebutkan juga kalau misalkan metode Newton itu tuh lebih baik untuk menentukan akar-akar persamaan polinomial dan juga dia lebih cepat gitu ya. Nah, terus kan tadi di awal itu udah disinggung kelemahan metode second ini apa aja. Nah, yang pertama kelemahannya itu adalah konvergensinya lebih lambat. Nah, kenapa kayak gini? Ya karena kita harus menghitung satu-satu, habis itu kita masukin ke rumusnya tuh relatif panjang ya ketimbang rumus dari Newton-Raphson tadi. Kalau misalkan Newton-Raphson kan dia cuma kayak x dikurangi sama fx dikurangi sama f aksen x. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi kan di skema kalkulasi dia panjang banget rumusnya. And then yang kedua itu sensitif terhadap pemilihan nilai awal. Nah, sensitif terhadap pemilihan nilai awal itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika misalnya kita pilih x0 sama x1-nya itu misalnya x0 2, x1-nya 4 gitu ya. Terus kita substitusi nih ke fx0 dan juga fx1, ternyata waktu pas dimasukin ke skema kalkulasi tadi fxn-1 dikurangi fxn itu menghasilkan 0. Nah, berarti ini kan kita pemilihan x0 dan x1-nya kan bermasalah kan. Nah, itulah kenapa si metode second ini dia sensitif sama pemilihan nilai awal. Next. Dan juga nah ini bisa menghasilkan pembagian dengan 0 seperti yang udah dijelaskan tadi ya. And then kurang stabil untuk beberapa fungsi. Nah, kurang stabil untuk beberapa fungsi ini yang tadi yang udah disebutin kalau misalkan dia itu bisa menyebabkan 0 di beberapa fungsi gitu. Ya, if you get what I mean. Oke. Nah, sekarang kan tadi disinggung kalau misalkan konvergensinya itu lebih lambat. Nah, ini kita bisa cek dia itu selambat apa dibandingkan dengan misalkan metode Newton. Oke. Nah, misalkan
pakai fungsi yang sama ya, kayak yang di contoh Newton-Raphson-nya tadi, dimana kita fungsinya itu pakainya x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 dikurangi x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 1. Nah, kalau di Newton-Raphson ini kita bisa berhasil mendapatkan hasil pendekatan akarnya itu di iterasi ke-6. Nah, sedangkan untuk metode secant itu kita baru bisa mendapatkan akarnya itu di iterasi ke-11, atau kalau misalkan ini kan first iterationnya kan mulai dari indeks kedua ya, berarti ini iterasi ke-9 gitu. Jadi relatif lebih lambat ketimbang Newton-Raphson. Nah, ini yang kayak udah disinggung tadi, ini kan kita itu mulai first iterationnya tuh di K-nya tuh sama dengan 2 ya. Nah, ini kalau dari sini ini kelihatan karena K sama dengan 1, itu kan misalkan kita tebakannya itu misalnya di sini itu 2, X1-nya itu 2,5. Nah, again ini juga bebas, kalian mau milihnya X0 dan X1-nya itu berapa. Nah, habis itu dihitunglah ya kan, fx-k-nya itu berapa, terus fx0 berapa, fx1-nya juga berapa, terus habis itu nanti kita masukin di sini. Nah, di sini ini kita masuk ke sini. Bentar ya. Nah, ini biar kelihatan. Tadi kan fungsinya itu ini ya. Nah, habis itu kita masukin ke skema kalkulasi yang tadi, skema kalkulasi yang di PPT. Oke, yang tadi panjang banget itu. Nah, kita pernah masukin dan kita itu dapat nilai 1,8212. Nah, ini itu sebagai XK yang pertama, atau tapi kalau misalkan di sini kan ini kan tadi X0 sama X1-nya kan ini tebakan. Berarti X2-nya ini sebagai X pertama kita, kandidat pendekatan nilai akar yang pertama gitu. Nah, terus lakukan iterasi dan sampai ternyata dia itu konvergen di suatu titik itu di iterasi ke-9 atau di indeks K-nya itu sama dengan 11, dan juga waktu pas kita terusin ini sampai ke indeks 14 ternyata dia itu semuanya itu angkanya itu tidak berubah ya, angka-angka signifikannya itu sama. Berarti bisa disimpulkan kalau misalkan ini itu sudah konvergen di suatu titik yaitu 1,1039. Tapi ingat kalau ini itu hasil bukan X sama dengan sekian, tapi X mendekati 1,1039 gitu. Nah, kita lanjut ya. Ya, sebentar ya. Nah, apakah lebih baik kita menggunakan metode Newton daripada metode secant buat menyelesaikan si persamaan polinomial ini? Ya, kayak udah dijelasin tadi, jawabannya iya kalau misalkan bisa. Karena apalagi kalau misalkan turunannya gampang ya dicari. Itu kan karena tadi kan aku bilang kalau misalkan metode secant ini jauh lebih bisa karena dia bisa menghasilkan pembagian dengan 0. Nah, sedangkan kalau misalkan Newton itu relatif lebih aman dan juga dia lebih cepat, jadi better kalau misalkan gampang dicari turunannya pakai yang Newton aja gitu. Next. Nah, terus habis itu kan kita tadi udah belajar metode banyak kan, ada fixed point iteration, ada Newton method, ada juga secant. Nah, kita tuh pasti bertanya-tanya ya kan, kayak maksudnya dari tadi tuh X-nya tuh cuma mendekati aproksimasi gitu-gitu doang. Nah, tapi tuh kita penasaran ini tuh sebenarnya X-nya tuh adanya berapa sih gitu kan. Nah, jadi muncul pertanyaan ini yang jawabannya itu adalah ada. Jadi ada cara buat nentuin banyaknya akar-akar pada persamaan polinomial ini. Nah, aturannya itu namanya aturan Descartes. Next. Jadi kita bakal belajar tentang aturan Descartes ini. Nah, aturan Descartes ini gimana sih bunyinya? Nah, jadi intinya kalau misalkan ada fx sama dengan 0 terus dihitung dia koefisiennya itu berubahnya itu sebanyak berapa kali, berarti itu menyatakan banyaknya akar yang positif dari si fx sama dengan 0 itu. Nah, sedangkan untuk min x itu menyatakan banyaknya real negatif dari fx min 0. Nah, dua-duanya ini itu kan juga masih tebakan ya, kemungkinan yang akan terjadi. Kalau misalkan ini misalkan banyak maksimum akarnya itu sekian gitu. Nah, itu kan kita bisa pakai si aturan Descartes ini. Nah, ini itu tuh kemungkinannya tuh bisa berkurang sebanyak genap. Oke.
kalau misalkan ada yang bingung, ini contohnya kayak gini. Nah, jadi misalkan ada fx-nya itu adalah x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 2x2 ditambah 5x dikurangi 6. Nah, yang pertama kita itu tulis dulu derajat-derajatnya, dimana kan di sini ada x pangkat 4 kan dia koefisiennya kan plus 1 karena dia positif kan. Nah, terus habis itu x pangkat 3 nya itu dia minus 3, koefisiennya berarti dari x1 dari koefisien yang x pangkat 4 terus ke koefisien x pangkat 3 dia itu kan berganti tanda sebanyak 1 kali kan, karena dari 1 positif ke negatif berarti kan berganti tanda dia sebanyak 1 kali. Nah, terus dari 2 ke 3 ternyata dia juga berganti tanda karena koefisien dari x pangkat 2 itu tuh 2, berarti berganti tanda sebanyak 2 kali. Nah, terus kita lanjutin lagi ke x pangkat 1-nya. Nah, x pangkat 1-nya itu plus 5, berarti kan dia nggak tanda kan, nggak berganti tanda kan. Nah, berarti tetap masih dia belum berganti tanda, maksudnya pergantian tandanya itu belum nambah, berarti masih 2. Nah, terus habis itu kita lihat di x0-nya. X0-nya itu minus 6, berarti dia berganti tanda kan, karena tadi yang di x pangkat 2 itu dia positif, terus dia berganti tanda di x pangkat 0. Itu berarti 3 nih ya. Berarti di sini kita bisa next. Total perubahan tandanya tuh 3. Nah, karena tadi itu jumlah dari kemungkinan akarnya itu berkurang secara genap atau kalau misalkan let's say kita berkurang itu 2, jadi sebenarnya itu berkurang itu setiap ini 2 atau enggak 4, 6 gitu. Ya kan itu kelipatan 2 lah ya. Tapi maksudnya minimal itu 2. Nah, ini berarti total perubahan tanda jumlah akar real positifnya itu 3. Jadi maksimal dia mengandung akar real positif itu 3, tapi karena dia itu juga bisa berkurang sebanyak genap, jadi kemungkinan itu sebenarnya ada 2. Either dia itu punya akar real positif sebanyak 1, atau dia itu punya akar real positif sebanyak 3 gitu. Nah, habis itu kita kan juga harus tahu dia itu punya akar real negatif atau enggak. Nah, kalau misalnya kita mau tahu dia itu punya akar real negatif apa enggak, ya kita buat si fx-nya itu jadi f min x. Nah, kan tadi kan x-nya kan semua kan positif. Nah, kita ganti jadi min x semua, terus kita hitung dulu, terus habis itu menyatakan hasilnya ini. Habis itu ya udah deh, kita tulis lagi derajat-derajatnya, habis itu kita tulis koefisien-koefisiennya juga. Nah, dari x pangkat 4 ke x pangkat 2 itu kan dia nggak berganti tanda kan, dia kayak literally dari positif dan positif. Nah, terus saat itu dia berganti tanda di x pangkat 1 dimana koefisiennya itu min 5. Nah, berarti dia itu berganti tanda sebanyak 1 kali. Nah, habis itu x pangkat 0-nya juga dia negatif, berarti kan dia nggak berganti tanda. Nah, berarti ini itu maksimal dia memiliki akar akar yang negatif maksimumnya itu 1, karena tadi kan cuma 1, jadi minimal 1 atau lebih, tapi dia bisa berkurang sebanyak 6. Oke. Nah, oke, sekarang kita udah masuk ke penghujung materi. Nah, kan tadi kan kita kan udah cek ya di Excel itu kan banyak banget literasinya, kayak dari fixed point, habis itu Newton, secant, itu kan kalau misalkan dihitung satu-satu ya lumayan ribet juga dan pusing ya, apalagi kalau misalnya lagi ujian. Nah, jadi pasti kan muncul pertanyaan ini kan, ini ada nggak sih cara buat mempercepat sih ketemu ke konvergenannya itu? Nah, jawabannya itu ada, namanya itu metodenya itu Aitken's acceleration. Nah, di Aitken's acceleration ini dia salah satu metode yang bisa nge-boost metode-metode yang kayak fixed point iteration dan juga Newton dan juga secant gitu. Jadi intinya dia sebagai booster dari metode-metode yang tadi. Nah, terus di sini ada skema kalkulasinya. Nah, ini sebenarnya agak ribet ya mungkin kelihatannya, cuma sebenarnya sih nggak seribet itu. Dimana misalkan akarnya itu adalah alfa, kan kalau tadi kan kita akarnya itu x mendekati itu gitu kan. Nah, kalau di sini itu disebutnya tuh alfa. Jadi alfanya itu mendekati suatu nilai tertentu, yang dimana si alfanya ini adalah pendekatan akar dari si akar-akar fx-nya. Nah, untuk mencari si alfanya tadi
dikurangi delta xn dikuadratkan per delta kuadrat xn. Nah, di mana delta xn-nya itu adalah xn plus 1 dikurangi xn, dan delta kuadrat xn-nya itu adalah delta xn plus 1 dikurangi delta xn. Nah, ini mungkin lumayan ribet tapi nanti bakalan kelihatan di pengerjaannya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, misalkan sini ada tentukan akar dari fx akar 5 plus ln x dikurangi x. Nah, sebelumnya kita itu harus ubah dulu jadi bentuk x sama dengan dx kayak yang di fixed iteration dan juga di Newton. Ini sebenarnya Newton nggak terlalu penting sih, cuma maksudnya yang kayak di fixed point tadi. Nah, ini kan ya udah tinggal ditambahin x di kedua ruasnya, habis itu dapatlah x sama dengan akar 5 plus ln x. Nah, terus habis itu kita aplikasikan si skema kalkulasinya tadi, berarti x plus 1 akar 5 plus ln x. Nah, situ perhitungannya untuk, nah ini tuh kita bakalan pakai metode iterasi ya, karena tadi kan udah dijelasin kalau misalkan si metode Atkins ini itu tuh bisa booster di beberapa metode. Nah, salah satunya itu metode iterasi. Next. Nah, di sini kita pakai tabel. Nah, yang pertama itu kita nilai awalnya itu x-nya itu 2, terus habis itu untuk menghitung x plus 1-nya itu ya tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. Bingung ya kalian kalau misalkan kayak ini bisa pakai ini aja sih, pakai Excel biar kelihatan ininya. Nah, ini nih. Oke. Atkins methods. Nah, di sini fungsinya kan tadi ini fx akar 5 plus ln x dikurangi x. Habis itu kita buat jadi x sama dengan dx dan initial value-nya itu x sama dengan 2. Berarti di x sama dengan x0, berarti ini kan kita 2. Habis itu di xk plus 1 kita aduh kelihatan gak ya ini? Ini kan masukin si xk-nya tadi, xk-nya tadi ke dalam fungsi ini. Jadi di akar 5 ditambah ln 2. Nah, terus menghasilkan si 2,3860. Nah, 2,3860 ini itu berfungsi untuk x kandidat x selanjutnya. Jadi kalau misalkan tadi x0 nya kita pakai 2, nah yang hasil dari substitusi si xk ini ke dalam fx-nya itu menjadi kandidat keduanya. Kayak yang ini kan k plus 1 sama dengan 5 plus ln x. Nah, habis itu kita lakukan hal yang sama sampai bisa berhenti di iterasi kedua atau iterasi ketiga, terserah. Tapi yang jelas nanti kita bakalan cari delta xk-nya sama delta kuadrat xk-nya. Nah, untuk mencari delta xk, ini caranya itu kayak yang tadi, yang yang ada di skema kalkulasi tadi. Kalau misalkan si xn plus 1 dikurangi sama xn, berarti kan ini xk yang 1, x1 dikurangi sama x0. Nah, habis itu kita dapat nilainya itu 0,3860. Nah, habis itu kita hitung lagi delta x setelahnya selanjutnya. Nah, ini itu sama, caranya itu sama, yaitu yang x2 dikurangi sama x1, pokoknya xn plus 1 dikurangi sama xn. Pokoknya ini kayak gitu semua buat yang delta xk-nya. Nah, habis itu kita hitung delta kuadrat xk-nya. Nah, delta kuadrat xk itu kan dihitung dari si delta sk plus 1 dikurangi sama delta xk kan. Berarti untuk mendapatkan delta kuadrat xk yang pertama itu caranya adalah kita mengurangi 0,0387 sama 0,3860 gitu. Nah, habis itu didapatlah minus 0,3493. Nah, sebenarnya karena kita udah punya semua ini komponen-komponen yang diperlukan untuk untuk menghitung si alfanya, jadi sebenarnya itu kita udah bisa masukin rumus-rumusnya tadi, substitusi ke dalam rumus si alfanya tadi. Nah, ini contohnya. Ini kan kita tadi si delta ini kan kita pakai ini ya, delta xk-nya. Nah, terus untuk yang delta kuadratnya kita pakai yang ini.
Terus habis itu diperoleh kalau misalkan si alfanya itu mendekati 2,4266. Nah, ini pakai metode iterasi. Nah, intinya pokoknya dicoba pakai metode iterasi dan ini tuh bisa dapatnya tuh di X5 atau iterasi kelima. Nah, sudah kalau misalkan di sini lebih kelihatan sih. Nah, ini kalau misalkan di metode iterasi dia itu di iterasi kelima kan, dia baru berhenti atau si galatnya itu udah 0. Nah, ini nilainya itu kan 2,4262. Nah, sedangkan alfa kita 2,4266 kan. Berarti udah ada 4 angka signifikan yang sama. Jadi sebenarnya dengan kita cuma menggunakan sampai iterasi kedua aja, ini sampai X sama dengan 2, itu tuh sebenarnya kita udah punya pendekatan akar yang udah lumayan dekat dengan si akar sesungguhnya gitu. Kayak misalnya ini kan 2,4262, yang ini 2,4266, berarti kan udah ada 4 angka signifikan yang sama gitu. Jadi sebenarnya ini udah relatif lebih cepat dan juga dia relatif ini relatif cepat dan juga dia mendekati akar sesungguhnya gitu. Oke, next kita langsung masuk ke latihan aja. Oke, di sini ada latihan 1. Tentukan akar fx sama dengan 5 plus x plus 3 dikurangi 1 per x kuadrat min x dengan x0 nya itu sama dengan 3. Ini ribet kan? Kalau misalkan kita kayak misalnya kita pakai turunan kayak si Newton gitu kan, itu lumayan ribet ya. Kita harus cari turunannya lah, apalah gitu kan. Nah, jadi kita bisa pakai si Atkins ini aja. Nah, ini sama dibuat X sama dengan sama kayak metode iterasi tadi. And then terus kita buat di tabel lagi sama kayak tadi, karena x0 nya 2, jadi x yang pertama itu 3, terus habis itu xk plus 1 nya ya dihitung, dimasukin disubstitusi si xk sama dengan 0 nya itu, terus habis itu mendapatkan hasil ini. Terus habis itu ya udah yang xk plus 1 sekarang bisa jadi xk yang baru, habis itu yang selanjutnya itu dihitung pakai fungsi yang tadi. Pokoknya sama, caranya sama kayak yang tadi. Nah, di situ didapatlah delta x-nya kayak gini, delta kuadrat x-nya kayak gitu. Nah, terus karena kita udah punya komponen-komponen yang diperlukan buat menghitung alfa, maka kita bisa langsung substitusi aja. Substitusi dan alfanya itu didapat 2,4155. Nah, ini sebenarnya bisa nanti kita cek di ini ya, di di Excel-nya. Cuma nanti sekalian aja sama yang latihan 2 biar nggak bolak-balik. Nah, yang latihan 2 juga sama. Ini caranya sama banget kayak yang tadi. Itu kita dibuat X sama dengan dulu. Habis itu kita tinggal hitung percepatan Atkins-nya. Nah, sini itu tadi yang x0-nya itu kan 4,5, jadi xk sama dengan 0 itu ditulis 4,5, terus ya dihitung seperti biasa. Terus kita udah dapet komponen-komponen delta xk-nya, terus delta kuadrat xk-nya. Habis itu tinggal disubstitusi ke dalam rumusnya tadi gitu. Nah, oke. Sekarang karena ini latihannya udah selesai juga, kita bisa cek si Excel-nya. Excel untuk yang latihan pertama. Nah, ini kayak gini ya. Sebenarnya sama aja sih. Ini kan X-nya kan sama dengan 3. Terus ini disubstitusi ke dalam si fungsinya ini ya, yang 3-nya tadi. Nah, habis itu sama ini juga jadi yang baru. Terus habis itu ini disubstitusi ke yang ini disubstitusi ke dalam X-nya. Habis itu kita dapat si min 3,8490 ini dari pengurangan antara xk plus 1 dikurangi xk dan seterusnya. Habis itu cara menghitungnya ya sama kayak tadi, kayak rumusnya tadi. Nah, ini rumusnya itu kan ini dikurangi sama ini per ini gitu. Jadi itu. Nah, habis itu yang latihan keduanya juga sama dan kita dapat hasilnya 3,6306.
min X-nya. Ya. Lalu tapi pada latihan kedua itu awalnya 3 min X pangkat 3 menjadi 3 plus X pangkat 3, bukan hanya menghilangkan min X-nya tapi mengubah menjadi plus. Apakah kesalahan? Oh iya, ini pangkatnya itu pangkat 5 tapi plus pangkat 3. Oh iya, ya ini ada kesalahan, sorry ya teman-teman. Makasih ya udah di point out. Berarti memang hanya menghilangkan min X. Ya, ini tergantung nanti fungsinya itu kayak gimana ya. Pokoknya intinya nanti sama kayak fixed point iteration tadi itu dimana kita harus bikin X sama dengan BX. Ting. Ada pertanyaan selanjutnya? Ayo, adakah pertanyaan selanjutnya? Beberapa metode, apakah itu ada kayak kalau metode ini ketika ada polinom berapa atau gimana gitu, mungkin ada kriteria tersendiri atau memang itu cuma milih terserah kita gitu. Metodenya itu ciri khasnya tuh kayak gimana gitu. Oh ya, boleh. Fix point ini gimana tingginya. Sebenarnya kalau dari soalnya itu kalau fixed point itu bisa buat semuanya. Terus yang udah disebutin tadi kalau polinomial kan udah disebutin sama mereka. Terus disebutin sama Ica juga kalau sebenarnya ada banyak kan tadi yang buat polinom itu. Jadi sebenarnya dari soal itu bisa dikerjain pakai fixed point iteration itu, terus bisa pakai yang banyak tadi yang kayak second yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau lebih lebih dirinciin gitu kalau polinom itu pakai yang disebutin sama mereka. Sebenarnya gini sih, karena sebenarnya itu kan kayak secant, Raphson, Newton, habis itu ada nanti Muller dissection, itu kan metode-metode untuk menyelesaikan akar-akar non-linear kan. Nah, polinom ini kan juga salah satunya itu non-linear. Jadi sebenarnya dissection, Muller, fixed point, Newton, secant, even sama si Aitken itu tuh sebenarnya bisa diaplikasikan ke semuanya, nggak cuma polinom aja. Even mau trigonometri pun juga bisa gitu. Karena sebenarnya materi kita ini tuh intinya itu adalah di penyelesaian akar-akar yang non-linearnya. Nah, karena berhubung kita itu baru belajar metode dissection, makanya kita jelasin dulu metode Newton sama secant plus Aitken itu kayak gimana. Tapi sebenarnya tuh semuanya tuh bisa dikerjain gitu, bisa menyelesaikan si persamaan akar-akar non-linear itu. Gitu. Gimana? Jadi nggak ada kriteria khusus lah. Mungkin dari soal ini lebih efisien menggunakan metode ini. Kalau misalkan dia itu Newton, kalau misalkan dia turunannya itu gampang dicari, itu better pakai Newton aja. Karena kan tadi secant itu kan dia bisa menghasilkan 0 itu kan, jadi lebih riskan. Jadi kalau misalkan emang dia turunannya gampang, kayak misalnya tadi kan ada X pangkat 8 dikurangi X pangkat 7 ya, itu kan gampang kan cari turunannya. Ya udah kita bisa pakai Newton aja. Atau juga Newton itu perhitungannya dia jauh lebih cepat ketimbang si secant ataupun Aitken. Sekarang kan ya sebenarnya Aitken itu lebih cepat juga, cuma itu kan lebih ribet perhitungannya ketimbang si Newton sama si secant tadi. Nah, kalau yang secant itu bisa dipakai ketika turunannya itu kita sulit tentuin ya. Kayak misalkan ya yang ribet tadi ya kayak len-lennya gitu, atau enggak dia per-peran itu kan kita harus cari turunnya kan pakai Cooper V kan, dan lain-lainnya itu. Nah, terus kalau misalkan Aitken itu sebenarnya nge-boost si metode-metode terutama di metode iterasi sih, karena kan iterasi itu kan lumayan lama ya, kita kan hitung satu-satu di substitusi nilai X sebelumnya, terus habis itu dapat X yang baru, terus substitusi lagi nilai X sebelumnya, pokoknya kayak gitu, dan itu lumayan lama. Nah, tapi kalau misalkan kita aplikasiin metode Aitken ini, dia bisa nge-boost si metode iterasi yang tadi gitu. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan untuk Mbak Anissa apabila ada pertanyaan maupun saran. Mungkin saran aja dari yang latihan 1-2 ya. Yang 1 tadi udah dikasih batasan saja untuk berapa tempat di sel. Nah, masalahnya
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.